Jadi individu itu juga tak carikan order. Ya ordernya teman-teman yang tak kenal aja itu, anakmu diter ke sekolah, anakmu diantar sekolah ya sama timku. Oh siap, yang tak suruh ini jemput antar. Apalagi barangmu lah, barang. Motor itu representatif dari gerak. Jadi ketika dia sudah di atas motor itu dunia miliknya. Keterbatasan fisik tidak menjadi halangan bagi Triyono untuk berkarya. Setiap hari, pria asal Godean Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini memacu sepeda motor roda tiganya untuk mencari berkah. Ya, Triyono mendirikan layanan ojek dari penyandang disabilitas oleh disabilitas dan untuk disabilitas yang diberi nama Diva Bike sejak 2015. Ide munculnya Diva Bike berawal dari pertemuan Triyono dengan komunitas penyandang disabilitas di kota Yogyakarta pada 2014. Saat itu, kafe yang ia rintis bersama seorang teman didatangi komunitas penyandang disabilitas. Pada momen itulah, Triyono pertama kali berinteraksi dengan komunitas penyandang disabilitas dan mendengar banyak keluh kesah yang mereka sampaikan, termasuk tentang sulitnya mobilitas dan diskriminasi yang kerap kali diterima penyandang disabilitas. Jangankan naik mobil gitu, naik motor aja mungkin mereka nggak berani mimpi waktu tahun-tahun itu. Apalagi kita yang ekonomi, nggak sekolah, ini mau kemana gitu. Nah, semakin dalam, bukan hanya itu yang saya temukan. Ternyata kadang di dalam keluarga itu juga ada problem, ada diskriminasi, ada beda perlakuan. Misalkan adiknya dibeliin motor, kakaknya yang difabel enggak, atau sebaliknya lah itu. Berangkat dari pengalaman yang sama, membuat Triyono merasa empati kepada penyandang disabilitas yang kurang beruntung. Meski sama-sama memiliki keterbatasan fisik, Triyono mujur bisa mengenyam bangku pendidikan hingga lulus S1 jurusan peternakan dari Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Bekal pendidikan itu juga yang membuat ia kini bisa menjalankan beberapa bisnis, menikah, dan membina rumah tangga. Virus polio yang menyerang tubuhnya pada usia 2 tahun tidak membuat Triyono patah semangat untuk menggapai mimpi-mimpinya. Saya lahir normal, usia 2 tahun, panas terserang polio. Dan benar-benar saya nggak bisa ngapa-ngapain itu mulai 4 tahun. Jadi dulu ya kakinya biasanya cuma agak lemes gitu, tapi 4 tahun ke atas badannya tumbuh, kakinya enggak, kan makin mengecil. Jadi saya kena polio di 2 tahun, mulai benar-benar drop itu 4 tahun. Triyono melihat banyak dari penyandang disabilitas memiliki semangat untuk berkarya sama seperti dirinya. Namun, mereka tak memiliki banyak ruang dan kesempatan. Penyandang disabilitas kesulitan mendapat pekerjaan karena faktor pendidikan yang rendah, juga minimnya perhatian serta informasi dari pemerintah dan pemberi kerja. Untuk itulah, ia mencoba membuka jalan bagi mereka meskipun dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saya lihat di Google, ternyata pekerjaan yang paling ringan dan paling gampang itu jadi tukang ojek. Cuma ngerem sama ngegas. Alamat nggak tahu, kasihkan Google kan itu kan. Nah, dari situlah saya terinspirasi. Oh berarti teman-teman juga bisa nih gitu.
Ya, jadi pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan menurut saya, karena dia hanya duduk di atas kursi, di atas motor, gas rem, alamat sesuai Google. Triyono kemudian mencari pemodal dengan menghubungi beberapa rekan pengusaha. Ia membelikan dan memodifikasi motor para penyandang disabilitas dengan menambahkan bak yang bisa dinaiki pengguna kursi roda. Motor modifikasi inilah yang menjadi armada Diva Bike untuk mengantar jemput pelanggan. Tak hanya itu, Triyono juga menciptakan model bisnis serta mengembangkan aplikasi agar Diva Bike bisa dipesan menggunakan telepon genggam, layaknya ojek daring pada umumnya. Gitu ojek Diva mulai dikenal dikit-dikit di komunitas. Jadi individu itu juga tak carikan order. Ya ordernya teman-teman yang tak kenal aja itu. Anakmu diterke sekolah, anakmu diantar sekolah ya sama timku. Oh siap, Mbak. Yang tak suruh ini jemput antar. Apalagi barangmu, barang. Terus komunitas orang temanku ada yang orang tuanya stroke gitu kan kita buatnya aksesibel, memang kursi roda bisa naik. Wah, dari situ peluang nih, berarti antar jemput di rumah sakit itu banyak nih yang pakai kursi roda. Tak sampai setahun, Triyono berhasil meluncurkan 10 armada Diva Bike pada akhir tahun 2015. 9 tahun berselang, kini ada lebih dari 50 armada Diva Bike yang mengaspal di jalanan Yogyakarta dan sekitarnya. Ada lebih dari 1.300 pelanggan yang setia menggunakan Diva Bike, kebanyakan dari mereka adalah penyandang disabilitas. Panca Aprianggono menjadi salah satu pelanggan setia Diva Bike sejak 3 tahun lalu. Ia menggunakan jasa Diva Bike untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah. Panca memiliki 2 anak yang mengidap Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Penyakit ini disebabkan kelainan genetik yang mengakibatkan kelemahan otot progresif dan membuat penyintasnya harus beraktivitas di atas kursi roda. Ya, kita memilih Diva Bike karena lebih mudah lah, maksudnya kita nggak perlu angkat-angkat kalau pakai misalnya pakai Grab apa-apa gitu kan kita harus ngangkat. Kalau ini kan bisa langsung naik ke motornya yang ada itunya itu. Keunggulannya ya itu kita nggak perlu tidak terlalu bersusah payah itu loh maksudnya dalam mengangkat-angkat anaknya juga lebih nyaman di situ sih. Layanan Diva Bike dirasa sangat membantu Panca untuk memobilisasi anak-anaknya baik ke sekolah ataupun aktivitas lainnya. Anak-anaknya pun merasa lebih nyaman ketika diantar pengemudi Diva Bike karena sama-sama penyandang disabilitas, sehingga bisa lebih memahami kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Kalau menurut saya sih sangat bagus sih, karena ya kalau sebelumnya kalau mereka kan sekarang ada aplikasi kayak ojek online segala, tapi cuman karena kita kan sudah bermitra lama jadinya ya mereka tidak terlalu matok harganya yang sesuai dengan enggak. Jadi kita kayak keluarga gitu aja sih. Kalau menurut saya mereka sangat bagus sih. Kita juga enggak hanya di sekolah, misalnya kita ada event mau kemana kita kadang juga menghubungi Diva Bike gitu untuk akses kemana-mana itu. 2016 Mei saya bisa nikah. Karena saya bisa membuktikan pada waktu itu saya punya penghasilan, saya punya pekerjaan tetap. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2020 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di usia kerja atau 15 tahun ke atas berkisar 17,95 juta orang
atau 8,8% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Namun sayangnya, hanya 9% dari jumlah tersebut yang terserap sebagai tenaga kerja. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengamanatkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari jumlah pekerja. Sementara sektor swasta diwajibkan minimal 1%. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih jauh dari kata ideal. Di Yogyakarta sendiri, membuka lapangan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan. Kalau dari sisi perusahaannya, penggunanya, usernya itu kadang-kadang perusahaan memang belum semuanya paham terhadap regulasi. Jadi mereka harus menggunakan tenaga kerja disabilitas yang 1% tadi, belum semuanya paham. Makanya kita dorong, kita berikan pemahaman kepada perusahaan itu. Kemudian dari sisi aksesibilitas itu perusahaan belum semuanya siap terhadap akses untuk teman-teman disabilitas. Di sisi lain, kompetensi tenaga kerja disabilitas acap kali tidak cocok dengan kebutuhan dunia kerja karena minimnya pendidikan vokasional yang inklusif dan pelatihan bagi angkatan kerja disabilitas. Kadang-kadang mereka itu, yaitu tadi, perlu adanya peningkatkan hard skill ataupun soft skill-nya. Mereka kadang-kadang belum siap untuk memasuki dunia kerja itu. Kadang-kadang mereka kurang percaya diri seperti itu. Kemudian kadang-kadang informasi itu tidak sampai ke teman-teman disabilitas. Itu yang mungkin perlu kita dorong bersama-sama. Sulitnya mendapat pekerjaan juga sempat dirasakan Aris Wahyudi. Pada tahun 2008, saat usianya 22 tahun, tangan kiri dan kaki kanan Aris lumpuh sebagian karena tersengat listrik. Sejak saat itulah, dunia Aris berubah 180 derajat. Saya sempat depresi juga gitu. Jadi 2010, 2011, terus akhirnya ke 2012 awal. Jadi 2012 awal itu kan saya masuk ke rehabilitasi penyandang disabilitas yang ada di Pundong. Ternyata di situ ada yang lebih dari saya gitu. Maksudnya dalam artian ada yang berkursi roda, ada yang bagian tubuhnya ada yang kurang gitu. Jadi disitulah kepercayaan diri, semangat saya itu tumbuh lagi. Selesai menjalani rehabilitasi psikis dan fisik, Aris sempat menjalani beberapa pekerjaan sebelum bergabung menjadi mitra pengemudi Divabike di tahun 2015. Memang saya ikut Divabike ini untuk mencari penghasilan pekerjaan. Karena dari 2013 saya keluar dari rehabilitasi penyandang disabilitas itu, saya belum dapat pekerjaan. Dulu itu pernah jadi tukang gosok ngamplas. Itu pernah jadi ketok magic. Nah, seperti itu. Tapi karena kondisi tangan tidak meyakinkan, akhirnya keluar. Terus jadi kelilingan reseller kerupuk. Nah, itu juga pernah. Akhirnya karena bebannya berat dan memang waktu itu sulit buat saya, kaki saya juga difabel, jadi saya pikir akhirnya keluar juga itu sih. Aris memilih bergabung menjadi mitra pengemudi Divabike karena pekerjaan ini terasa lebih mudah dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Jika beruntung, Aris bisa mendapatkan upah 200 hingga 300 ribu rupiah per hari. Namun, kadangkala Aris juga harus bekerja ikhlas ketika yang menjadi penumpangnya adalah penyandang disabilitas atau orang yang lebih membutuhkan dan tak mampu membayar. Saya juga melihat ya kalau yang saya angkut ini siapa gitu. Apakah dia disabilitas berkursi roda, terus apakah dia menggunakan jasa ini untuk ke rumah sakit, ya sudah gitu. Kalau ke rumah sakit saya benar-benar terserah dia mau ngasih saya berapa. Nggak pernah saya kasih tarif. Triyono tak sembarang merekrut penyandang disabilitas sebagai mitra pengemudi Divabike.
karena jenis pekerjaan ini erat kaitannya dengan memberikan jasa. Triyono betul-betul melihat bibit, bebet, dan bobot mitra pengemudi. Mereka juga harus mendapat rekomendasi dari organisasi atau komunitas difabel di Yogyakarta. Namun demikian, Triyono mengutamakan penyandang disabilitas yang berpendidikan dasar. Jadi nggak sembarangan difabel kita rekrut gitu kan. Nanti bermasalah kita kacauan gitu kan. Jadi kita harus menyelidiki benar-benar dan tahu gitu kan kesehariannya. Yang kedua, kita utamakan yang pendidikannya dasar. Kalau yang pendidikan tinggi, pilihannya kan banyak, dia bisa kemana-mana. Yang pendidikan dasar ini kan pilihannya nggak terlalu banyak. Apa yang diusahakan Triyono mungkin sederhana, namun menginspirasi banyak mitra pengemudi yang ia bantu. Setidak-tidaknya, mereka menemukan semangat hidup dan termotivasi untuk terus berkarya. Setelah bergabung itu dari 2012 itu kan saya ceritanya punya pacar. 2012 karena saya tidak punya pekerjaan tetap, terus tidak punya penghasilan tetap, orang tua juga tidak bisa saya yakinkan bahwa saya bisa membiayai gitu kan, bisa merawat gitu kan sebagai istri gitu. Setelah 2016 bulan Maret saya diberikan motor sama baknya sama Pak Triyono untuk menjalankan sebagai tukang ojek pertamanya kan, sebagai tukang ojek. Terus Mei 2016 Mei saya bisa nikah. Karena saya bisa membuktikan pada waktu itu saya punya penghasilan, saya punya pekerjaan tetap. Paling ujung sampai warung tetangga, tapi di atas motor seluruh kota Jogja bisa dia jelajahi. Entah bawa penumpang, entah tidak. Motor itu representatif dari kehidupan. Aksesibilitas menjadi salah satu kendala yang paling sering dihadapi penyandang disabilitas untuk berkarya. Pasalnya, belum semua transportasi umum dan layanan penunjangnya ramah disabilitas, termasuk di Yogyakarta. Bus Trans Jogja misalnya, masih sulit diakses pengguna kursi roda karena memiliki tangga yang tinggi. Sementara itu, beberapa halte belum dilengkapi dengan rem atau bidang miring sesuai standar, yaitu maksimal 7% untuk memudahkan penyandang disabilitas. Nah, mungkin ke depan kita ngasih masukan agar bus-bus kota yang public transportation ini low deck, sehingga nggak perlu ada halte-halte yang harus naik gitu kan. Termasuk Jakarta juga begitu, harusnya sudah mulai dikembangkan yang low deck. Nah, tinggal ramnya keluar sendiri, kita naik aman kan semuanya. Jadi nggak perlu ada halte yang tinggi, kemudian jarak antara kadang ya celahnya terlalu lebar. Kan beberapa kali juga ada insiden keprosok teman-teman disability untuk mau naik itu kan. Dinas Perhubungan Yogyakarta sendiri terus melakukan pembenahan. Saat ini, Dishub Yogyakarta terus merevitalisasi halte Trans Jogja agar layak guna dan ramah disabilitas. Saat ini, setidaknya ada 12 halte Trans Jogja yang memiliki jalur khusus kursi roda. Untuk beberapa kendaraan yang memang teman-teman ini kesulitan, kita juga memberikan pelatihan kepada awak kendaraan, khususnya pramugara-pramugari. Dalam layanan kepada teman-teman difabel ini ada spesial layanan, artinya kita juga memberikan semacam bantuan, misalkan harus mengangkat, harus membantu. Ini kita sering komunikasi dengan teman-teman difabel, kemudian memberikan juga pelatihan kepada teman-teman kru untuk yaitu harus ada penanganan khusus. Jadi memang kita harus membantu. Intinya semua pengguna ini kita tidak membedakan ya Mas. Semua masyarakat ini bisa menggunakan angkutan umum yang ada di sini. Armada Difabike yang dibuat khusus bisa dinaiki kursi roda menjadi alternatif kendaraan umum yang efektif
bagi penyandang disabilitas. Pengguna kursi roda bisa melintas jalan-jalan yang ramai, bahkan sempit menuju lokasi yang dituju. Tarif Difabike sendiri dibanderol Rp15.000 per kilometer. Memang lebih mahal jika dibandingkan ojek daring lainnya yang bertarif sekitar Rp10.000 per kilometer. Namun, secara efektivitas, Difabike bisa mengangkut 2 hingga 3 orang sekali antar dengan kapasitas berat penumpang maksimum 150 kg. Setiap armada Difabike juga dimodifikasi khusus sesuai tingkat dan jenis disabilitas pengemudinya. Oke, ini jadi salah satu armada dari Difabike ini adalah jenis motor yang seperti ini ya Mas ya. Nah itu kalau misal jenis-jenisnya, armadanya atau mungkin spesifikasinya itu seperti apa sih Mas? Nah kita ada 2, yang pertama wheelchair access yang memang digunakan untuk ngangkut kursi roda. Nah kalau model seperti ini non wheelchair, jadi untuk umum. Jadi kalaupun toh teman-teman difabel ngakses ini, teman-teman difabel yang masih bisa bergerak dengan gampang tanpa kursi roda gitu. Misalkan kakinya bermasalah 1 atau 2 pun dia masih bisa pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan gampang. Oke. Nah, yang istimewanya juga adalah ini jenis motor listrik ya Mas. Jadi juga jadi baik untuk lingkungan juga ya Mas. Iya, zero karbon gitu ya Mas. Ya, kita berkomitmen juga untuk mendukung pemerintah dalam emisi, termasuk juga zero karbon. Nah, ini kerjasama juga dengan pihak ketiga juga dengan Eiger untuk menciptakan isu bahwa di samping kita memberikan kontribusi untuk mobilitas teman-teman disabilitas, kita juga kontribusi terhadap lingkungan. Nah, gitu. Selain layanan Difaride untuk penumpang, beberapa tahun terakhir Triyono juga berinovasi dengan menambahkan layanan kurir pada aplikasi Difabike. Triyono bekerja sama dengan Dinas Koperasi Yogyakarta untuk memberikan layanan gratis antar barang bagi pelaku UMKM. Layanan ini menjadi salah satu yang paling diminati warga Jogja. Untuk layanan Difabike kira-kira sekitar 3 tahun mungkin ya Mas ya. Jadi itu kan dari programnya dari Sibakul yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi di Jogja. Jadi ada 3 ekspedisi yang memang ditunjuk dari Sibakul untuk membantu para UMKM di Jogja. Dari ada Sibakul, ada Grab, ada Jogja Kita. Kalau saya yang sudah langganan memang dari 3 itu sudah langganan. Jadi setiap hari, setiap pagi itu pasti ke sini. Pengembangan aplikasi menjadi kunci agar Difabike tetap relevan seiring kemajuan zaman. Triyono dibantu rekan-rekannya yang secara sukarela membersamai Difabike, termasuk Muhammad Dimas Wicaksono, co-founder Setiabudi Indonesia yang membantu mengembangkan aplikasi Difabike. Setiabudi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan bercita-cita mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif. Kami melihat ternyata di Difabike ini banyak value proposition ya, atau nilai-nilai tambah yang bagus ternyata. Seperti yang pertama, jadi segmen yang menggunakan jasanya Difabike itu kalau secara platform kami standar ya, kami ada di iOS maupun Android. Tapi segmentasinya ternyata spesifik sekali. Jadi banyak di antara kita mengistilahkannya senior citizen ya, penduduk yang sudah usia renta ini, mereka lebih nyaman ketika yang nganter adalah teman-teman disabilitas. Termasuk saudara-saudara kita yang mohon maaf mereka harus secara rutin cek ke rumah sakit. Jadi mereka malah merasa bahagia ketika yang nganter, atau kalau bahasa Jawanya itu ndereke, itu satu nasib dengan mereka. Jadi mereka sakit, yang mohon maaf yang nganter juga disabilitas. Itu preferensinya jadi untuk senior citizen. Meski Difabike saat ini baru bisa melayani pelanggan di Yogyakarta, Triyono memiliki cita-cita di tahun 2025 Difabike bisa direplikasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Tujuannya bukan hanya bisnis semata, melainkan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, sekaligus membantu aksesibilitas pengguna kursi roda dan siapa saja penyandang disabilitas yang membutuhkan. Bagi Triyono dan para mitra pengemudinya,
Difabike bukan sekadar ojek biasa. Difabike adalah perpanjangan kaki dan tangan untuk membantu mereka menjelajah dan menembus setiap batas aksesibilitas. Motor itu representatif dari gerak. Jadi ketika dia sudah di atas motor itu dunia miliknya. Beda dengan di atas kursi roda. Sejauh mana kursi roda akan membawa hidupnya? Paling sampai teras, paling ujung sampai warung tetangga. Tapi di atas motor, seluruh kota Jogja bisa dia jelajahi. Entah bawa penumpang, entah tidak. Motor itu representatif dari kehidupannya. Semangat ya saya. Itu yang mendasari kenapa kita ngembangin si Difabike ini.